Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami daftar Elohim ini, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena ada kekayaan yang luar biasa, dan di tangan saudara ada Tanak dan Brit Kadasa, yang terdapat ayat-ayat yang luar biasa, yang menjelaskan sejak dari penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Dan ayat-ayat ini terserak seperti permainan puzzle. Kita tinggal minta pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk menempatkannya di posisi yang benar. Pengajaran time travel adalah pengajaran melintasi waktu untuk melengkapi saudara dan saya dalam menggali daftar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar roh jahat jenis apa saja yang bersembunyi dan menguasai manusia, ya. Maksud saya, yang menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia lain berkemenangan sampai kita harpazo. Ya. Dan ada 7 fase daripada navigasi daftar Elohim yang saya buat sendiri supaya tidak membingungkan. Kita berada di fase yang ketiga, yaitu lahirnya Israel. Ya, lahirnya Israel. Dalam kitab Kejadian ini, kita dapat mengetahui mengapa kita berada di bumi seperti ini, dan mengetahui Bapa Yahweh telah membenahi bumi, dan kemudian ada proses kerusakan gara-gara dosa masuk. Kemudian setelah itu mengetahui permulaan peradaban manusia dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapa Yahweh, yaitu bangsa Israel. Jangan pernah lupa bahwa kitab Bereshit atau kitab Kejadian ini ditulis oleh Moshe atas perintah Yahweh. Jadi mastermind-nya, pengarangnya adalah Bapa Yahweh sendiri. Sedangkan Moshe, bagian daripada Moshe adalah untuk menuliskannya saja. Jadi Moshe didikte sama Bapa Yahweh. Ya, jadi kita harus paham. Kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai Yehuda dan Tamar. Ini sebuah prinsip yang akan kita pelajari. Ada rahasia-rahasia prinsip yang pelajari, dan kelihatannya ceritanya seperti kejadian satu konflik keluarga, begitu saudara ya. Satu konflik keluarga. Tetapi menolak prinsip yang ada di dalam penjabaran mengenai Yehuda dan Tamar, itu ada konsekuensinya. Saudara tahu konsekuensinya kira-kira apa? Kira-kira apa konsekuensinya? Kan saudara, Kebenarannya siapa? Keselamatan, konsekuensinya apa? Saudara tahu kira-kira? keselamatan Pak, karena melalui Yehuda, Yesus lahir dari keturunan Yehuda Pak, gitu. Iya, oke. Jadi memang mendekati, dan memang konsekuensi dari menolak prinsip ini itu adalah lautan api. Serem. Mungkin saudara berpikir, kok bisa begitu? Nanti kita akan lihat, ikutin saja, dan kita akan menemukan konsekuensi daripada penolakan prinsip mengenai kisah ini, ya. Prinsipnya loh ya, bukan 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 kejadian sesungguhnya, prinsip-prinsip, jadi sari-sarinya begitu ya, itu konsekuensinya bisa masuk lautan api. Saudara. Ya, kita akan melihat ya, kita akan masuk di dalam pengajaran dan kita akan membaca dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Silakan Brother Enoch untuk bisa memulai. Terima kasih. Kejadian 38 ayat 1. Pada waktu itu, Yehuda pergi dari saudara-saudaranya dan bergaul dengan seseorang, orang Adulam yang namanya Hira. 2. Di sana Yehuda melihat seorang anak perempuan dari seorang Kanaan yang namanya Shua, dan ia mengambil serta mengawininya. 3. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Er. 4. Kemudian ia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Onan. 5. Lalu perempuan itu mengandung sekali lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menyebut namanya Shelah. Adapun Yehuda sedang berada di Kezib ketika wanita itu melahirkannya.
6. Yehuda mengambil seorang istri bagi anak sulungnya yang namanya adalah Tamar. 7. Dan anak sulung Yehuda adalah jahat di mata Yahweh, maka Yahweh membunuhnya. 8. Lalu Yehuda berkata kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu dan kawinlah dengan dia, serta bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. 9. Namun Onan mengetahui bahwa keturunannya tidak akan menjadi miliknya, sehingga terjadilah pada saat ia menghampiri istri kakaknya, maka ia selalu membuang air maninya ke tanah sehingga tidak memberi keturunan kepada kakaknya. 10. Dan apa yang ia lakukan adalah jahat di mata Yahweh, maka dia pun membunuhnya. 11. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, tinggallah sebagai seorang janda di rumah ayahmu, sampai Shelah anakku menjadi besar. Karena ia berkata dalam hatinya, jangan-jangan dia mati juga seperti saudara-saudaranya. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. 12. Beberapa waktu kemudian, matilah anak perempuan Shua istri Yehuda. Dan berkabunglah Yehuda, lalu pergilah ia dan Hira, sahabatnya orang Adulam itu, ke tempat menggunting bulu dombanya di Timnat. 13. Dan hal itu diceritakan kepada Tamar. Lihatlah, ayah suamimu sedang pergi ke Timnat untuk menggunting bulu domba-dombanya. 14. Maka Tamar menyingkirkan pakaian kejandaannya dan menutup wajahnya dengan cadar dan mengerudungi dirinya, lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timnah, karena ia telah melihat bahwa Shelah telah menjadi besar dan ia tidak diberikan kepada Shelah sebagai istri. 15. Ketika Yehuda melihatnya, maka ia menduganya sebagai seorang pelacur karena ia menutupi wajahnya. 16. Dan terpautlah ia terhadapnya di jalan itu dan berkata, marilah, biarlah sekarang aku menghampiri engkau. Karena ia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah menantunya sendiri. Kemudian wanita itu bertanya, engkau akan memberikan apa kepadaku jika engkau menghampiriku? 17. Dan ia menjawab, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kawanan kambing dombaku. Dan berkatalah wanita itu, asal engkau memberikan barang jaminan sampai engkau mengirimkannya. 18. Dan ia bertanya, barang jaminan apakah yang harus kuberikan kepadamu? Lalu wanita itu menjawab, cincin meteraimu, dan kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu. Maka ia memberikan kepadanya. Lalu ia menghampiri wanita itu, dan mengandunglah dia olehnya. 19. Kemudian bangunlah wanita itu lalu pergi, dan ia menanggalkan cadar dari wajahnya, serta mengenakan pakaian kejandaannya. 20. Ketika Yehuda mengirimkan anak kambing itu melalui tangan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali barang jaminannya dari tangan wanita itu, ternyata ia tidak menjumpainya. 21. Maka ia menanyai orang-orang di tempat wanita itu dengan mengatakan, di manakah pelacur itu, wanita yang ada di jalan ke Enaim? Dan mereka menjawab, di sini tidak ada pelacur itu. 22. Lalu kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan wanita itu. Dan orang-orang di tempat itu pun mengatakan di sini tidak ada pelacur itu. 23. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah wanita itu memegang barang jaminan itu, agar jangan kita menjadi hinaan. Lihatlah, aku sudah mengirimkan anak kambing ini, tetapi engkau tidak menemukan dia. 24. Kira-kira 3 bulan kemudian dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu itu telah melakukan perzinahan, dan ternyata ia telah mengandung karena perzinahannya itu. Lalu berkatalah Yehuda, bawalah ia keluar, dan biarlah ia dibakar. 25. Ketika ia dibawa keluar, ia mengirimkan pesan kepada ayah suaminya dengan mengatakan, oleh pria yang memiliki barang-barang inilah aku telah mengandung. Dan ia berkata, periksalah milik siapakah cincin meterai dan kalung serta tongkat ini. 26. Yehuda mengenalinya dan berkata, wanita itu lebih benar daripada diriku, karena aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak lagi menyetubuhi wanita itu. 27. Pada saat persalinannya,
ternyata anak kembarlah yang ada di dalam kandungannya. 28. Pada saat persalinannya itu, salah satu anak mengeluarkan tangannya, lalu bidan memegang dan mengikatkan pada tangan itu seutas benang kirmisi dan berkata, yang ini telah keluar lebih dahulu. 29. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, ternyata saudaranya keluar. Lalu bidan itu berkata, betapa engkau telah menerobos keluar, padamu ada terobosan. Maka namanya disebut Peres. 30. Dan sesudah itu barulah saudaranya yang di tangannya ada benang kirmisi itu keluar. Dan namanya disebut Zera. Haleluya. Terima kasih. Saudara bisa lihat, unik ya. Jadi ini adalah satu flow, satu journey, ya, satu perjalanan. Cuman satu fatsal, tapi ada jangka waktu. Jangka waktunya itu panjang. Saudara bisa lihat bahwa yang pertama, Yehuda mengawini anak perempuan dari Shua, ya, dan kemudian setelah itu melahirkan 3 anak. Itu kan 27 bulan. Tolong di-repeat Pak Yosef. Hilang. Iya. Frozen. Kan nggak mungkin, saudara. Betul kan? Ya kan? Jadi nunggu anak itu, anak yang pertama R sampai besar, dan setelah anak itu tumbuh besar, barulah dia bisa menjadi dewasa dan membentuk rumah tangganya sendiri. Dan setelah itu barulah Yehuda mengambil Tamar, dikawinkan dengan R. Betul ya? Ini fase, saudara. Dan setelah itu nggak lama kemudian R-nya mati. Ya, dan kemudian digantikan ke Onan. Ya, dan setelah itu terus berlanjut. Ya, jadi ini satu fase, saudara, yang cukup panjang. Tapi Bapak Yahweh cerita satu fatsal. Saudara paham di sini? Ya, jadi jangan pikir, oh ini kejadian cuma kemarin, begitu semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tidak, saudara. Ini butuh waktu proses bertahun-tahun. Nah, ini dia. Ya, bacanya nggak sampai 10 menit, saudara. Selesai, begitu. Tapi kalau saudara renungkan, saudara imajinasikan, saudara lihat secara detail, saudara pilah-pilah, ini jangka waktu yang cukup lama, saudara. Jangka waktu yang cukup lama. Ya, bisa-bisa ini mungkin sekitar lebih dari 30-40 tahun. Lebih. Ya, bisa. Karena anggaplah misalnya R harus mencapai umur 30 baru dia kawin, ya sudah 30 tahun, saudara. Padahal bacanya cuma 10 menit, saudara. Ya, dan seringkali kita terkecoh dengan pembacaan yang begitu singkat tanpa memperhatikan timeline di dalamnya. Saya bisa lihat, ini rahasia yang sering terbuang. Jadi nggak nangkep. Cuman ceritanya begini, selesai cerita. Kan khotbah-khotbah di luar gitu, saudara. Nggak diperhatikan step-stepnya, langkah-langkahnya. Sehingga banyak yang missing, banyak yang hilang. Saya bisa lihat ya. Jadi, kisahnya adalah Yehuda, dia melepaskan diri dari komunitasnya. Kita harus tahu terlebih dahulu itu. Saudara-saudaranya yang lain, Yehuda punya saudara 12 dikurangi 1, yang laki-laki aja. Berarti ada 11. Karena Benyamin sudah lahir ya. Benyamin sudah lahir. Jadi ada 11 itu ngumpul. Ya, itu ngumpul di perkemahan. Di perkemahannya Yakov. Dan kita tahu perkemahannya Yakov ini bukan perkemahan yang kecil. Bukan. Karena dia kaya raya. Nah, ini konglomerat, saudara. Nah, dari kisah Yehuda, Yehuda mengambil keputusan dia keluar dari saudara-saudaranya. Istilahnya itu dia mau cari pengalaman merantau. Begitu loh, saudara. Merantau, ketemu dengan satu teman yang namanya, siapa itu tadi? Adulam ya. Ya, namanya siapa tadi? Adulam. Hira, Pak. Adulam, Hira. Ya. Hira. Ya. Nah, ketemu. Ya, bersahabat dia.
Nah, bersahabat dan kemudian proses ini terjadi, saudara. Ya, proses yang terjadi, dia ketemu dengan seorang keluarga Kanaan, yaitu Shua namanya, dan dia memiliki seorang putri. Saya nggak tahu seorang atau berapa, saya mohon maaf. Jadi dia punya anak perempuan dan mengambil keputusan untuk menikah, mengawininya. Nah, kita harus paham, kalau Yisak, ya kalau Yisak itu anak satu-satunya, dalam arti begini, dalam arti saat Yisak itu Abraham ngambil istri buat Yisak itu dari keluarganya sendiri. Betul ya? Ketemu sama si keluarganya Abraham, kemudian diambilkan Ribka. Ya. Dan kemudian setelah itu mereka punya dua anak kembar, Esau dan Yakov. Esau ngambil perempuan-perempuan Kanaan. Masih ingat ya? Dan Yakov dikasih pesan sama Ishak, kamu jangan ngambil perempuan Kanaan. Kamu harus ngambil dari keluarga ibumu yang ada di Padan Aram. Maka Yakov pergi ke Laban. Betul ya? Jadi ini masih perkawinan antar keluarga, antar boleh dibilang antar sepupu, ya, antar sepupu. Nah, begitu Yakov punya 12 anak, sudah tidak memungkinkan lagi. Mereka ngambil istri dari mana? Ya, yang mereka lakukan adalah mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan lokal di tempat itu. Saudara paham di sini ya? Jadi mereka ambil istri dari daerah sana, daerah Kanaan. Ya, karena jelas dikatakan Yehuda mengambil istri dari Kanaan. Enggak bisa lagi kawin ambil dari keluarga sendiri. Keluarganya sudah melebar. Enggak cukup. Stoknya habis. Ya, stok anak perempuan dari keluarga-keluarga itu sudah habis. Ya, sehingga keluarga yang besar ini mereka ambil dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Saya bisa lihat, termasuk Yosef. Yosef nanti menikahnya dengan putri Imam Dion, ya, yang ada di Misraim atau Mesir. Sudah bisa lihat ya patternnya ya. Oke. Jadi itu kisahnya. Baik, kita akan kembali ke teks. Ya. Jadi saya sudah jelaskan bahwa Yehuda dia bergaul dengan orang Adulam namanya Hira, dan kemudian dia mengawini salah seorang perempuan ya dari Kanaan, ya dari tanah Kanaan, karena mereka tinggal di Kanaan. Dan kemudian lahirlah tiga anak laki-laki. Yang pertama adalah yang kedua adalah Onan, yang ketiga adalah Shelah. Nah, saat Shelah lahir, dia tidak ada menemani istrinya. Dia ada di Kesib. Ya, jadi saat anak itu lahir, nggak ada di sana. Kemudian Yehuda mengambil anak sulungnya. Ya, diberikan perempuan namanya Tamar. Nah, terjadi konflik, yaitu ternyata anak sulung Yehuda itu jahat di mata Yahweh. Dan Yahweh membunuhnya. Apakah kejahatan Apakah kejahatan Jawabannya, Tidak diceritakan. ya, jawabannya adalah nanti kita lihat di database-nya di Syamayim saat Harpaso. Nah, itu kelihatan. Ya, paham ya? Jadi itu jawabannya. Ya. Jadi kejahatan apa? Tunggu saja, tidak lama lagi tak kasih tahu nanti di Syamayim, lihat bareng-bareng.
di perpustakaannya Syama'il. Oke, dan kita kan harpazo semua, ya. Kalau saudara ngomong, loh, kalau saya nggak ngelihat, oh berarti you nggak harpazo, begitu aja, gampang, gampang ceritanya, you ketinggalan, ya. Yang harpazo pasti akan menemukan jawabannya. Kalau nggak, Amin. kalau nggak ketemu, sudah pasti juga harpazo, ya. Karena mau muter-muter, bolak-balik, tanak Pritkadasa diputer, diublek-ublek, nggak akan pernah ketemu, saudara. Ya, jadi jawabannya nunggu aja beberapa tahun lagi. Nah, ya, jadi saudara paham. Kemudian, kita tahu jawaban dari apakah kejahatan R. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah, begitu R mati, Yehuda berkata kepada anak yang kedua, kepada Onan, hampiri istri kakakmu, ya, dan kemudian kawin dengan dia, dan kemudian bangkitkan keturunan bagi kakakmu. Ya, bagi kakakmu. Onan tahu. Onan juga udah gede. Ini bukan anak remaja, bukan anak kecil, saudara. Kalau dia menghampiri dan mengawini kakaknya, kakak iparnya, ini kakak ipar nih ceritanya, saudara. Dia berpikir, wah ini keturunannya ini bukan punyaku ini. Bukan punyaku. Ya, jadi pada saat mereka kawin tetap. Tapi pada saat mereka melakukan hubungan seksual, dia membuang spermanya. Dan itu di mata Yahweh jahat. Jahat di mata Yahweh. Ya, peristiwa ini jahat sekali. Sehingga Yahweh membunuh Onan. Membunuh Onan. Nah, pertanyaannya, kita harus tahu. Ya, ini sebetulnya adalah custom. Dan custom ini hanya pada masa itu tidak dapat diaplikasikan pada hari ini. Ya, jadi saudara harus paham. Saudara jangan mikir, wah, enak banget nih ceritanya nih gitu. Ya. Bojone kakaknya mati, diambil saja begitu. Ini enggak gitu, saudara ya. Maksud saya gini, ini mohon maaf. Saya harus pakai translation Google Translation dalam bahasa Indonesia. Jadi suaminya kakaknya yang ya iparnya itu meninggal, kakaknya meninggal, istrinya diambil begitu saja. Ini nggak bisa diaplikasikan buat hari ini. Itu custom. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, itu custom. Jadi saudara nggak boleh ambil hari ini. Ya. Kemudian saudara seenaknya sendiri begitu. Ya. Kakaknya meninggal, istrinya janda, saudara sikat sekalian gitu. Ya kan? Wah, ini masalah besar, saudara. Ya, masalah besar di hadapan Bapak Yahweh. Ya, bukan begitu, ini custom. Perhatikan mengapa saya katakan custom. Saudara perhatikan kalimat ini. Onan mengetahui ya bahwa keturunan siapa? Onan tidak akan menjadi miliknya. Terus itu dari Onan. Dari Yehuda, ayat 8, dikatakan, kawinlah dengan dia, yaitu Tamar, serta bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Sudah bisa lihat. Jadi keturunannya dibangkitkan itu bukan punyanya Onan, tapi punyanya R. Ngerti maksudnya? Jadi keluarga itu keluarga R. Jadi Onan itu hanya nulungi supaya Tamar punya anak. Begitu saja. Anaknya itu bukan punyanya Onan. Sehingga tindakan Onan adalah membuang spermanya. Jadi ini jeleknya, saudara. Hari ini kata Onan itu yang dipakai. Yaitu, kalau kamu membuang sperma, itu berarti melakukan kesalahan seperti apa itu namanya? Zamannya Onan seperti itu. Ya kan? Bukan. Ya, yang sering di luar sana istilahnya adalah onani. Ya. Bukan, jadi nggak ada hubungannya. Ya, kalau kita lihat
Saya akan bagikan slide ini selanjutnya supaya saudara lebih paham apa kejahatan Onan, ya, dan mengapa tindakan Onan dianggap jahat oleh Bapa Yahweh. Yaitu karena ini, Onan mengetahui bahwa keturunannya tidak akan menjadi miliknya. Saudara paham? Keturunan daripada yang dilahirkan Tamar itu bukan milik Onan. Pikirannya dia apa? Kalkulatornya berjalan. Rugi aku. Ngerti hasilnya? Wah, aku susah-susah, ya kan? Ngasih makan Tamar, dia punya anak, anaknya besar, aku ditendang. Nah, itu loh ceritanya, saudara. Ya, waduh, rugi nih. Aku gak diakoni, ya tahu ya diakoni itu bahasa Portugal. Saya nggak diakui, ya kan? Saya sudah membesarkan, saya sudah memelihara, sudah banting tulang sampai dibanting-banting lagi, ya. Weh, begitu saya membutuhkan pertolongan nggak diakoni. Nggak, kamu bukan bapakku. Aku adalah keturunan R. Wah, jadi si puanya jalan ini si Onan. Ngerti ya si pua? Tahu ya si pua yang letak gitu ya. Ya, Perhitungan, Pak. ya perhitungan. Nah, Bro Adi pinter banget itu kalau si pua. Jadi perhitungannya jalan saudara ya. Itu alat-alat si pua itu ya. Kalkulator Chinese loh saudara. Kalkulator ya Tionghoa itu loh. Kita cetek itu jalan saja. Wah ini tak pikir beberapa puluh tahun kemudian, wah aku sakit gak dipelihara ini ambil anakku dewe. Nah, itu ceritanya saudara. Ya, saya akan ditelantarkan ini ceritanya. Wes, mumpung itu belum terjadi, saudara ngerti ya? Apa itu mumpung? Ya, jadi um, ini terlalu banyak apa itu namanya pengaruh dari Jawa Timur nih. Jadi udah repot nih. Ya, mumpung itu belum terjadi, lebih baik saya antisipasi terlebih dahulu. Kebetulan belum terjadi, Pak. Kebetulan. Ya, ya, jadi mengantisipasi belum terjadi. Ya, bagaimana supaya diantisipasi? Yo caranya supaya nggak jadi anak. Begitu. Bagaimana cara nggak jadi anak? Nggak apa-apa hubungan seks, tapi spermanya gua buang. Begitu. Ya. Nah, tapi untuk yang kalau hari ini, jadi term onan untuk hari ini, yaitu onani, itu beda dengan peristiwa onan. Ya, beda. Kalau hari ini masalah onani, itu karena pikirannya ngeres. Tahu ngeres? Ya, tahu ngeres? Itu bahasa Timur Tengah. Ngeres. Kotor. Ya, pikirannya kotor. Kabur. Ya, pikiran. Ya, jadi melakukan perbuatan onani itu. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, setan itu pakai cara ini, saudara. Dia ambil peristiwa itu dimasukkan di zaman modern ini dengan satu kalimat yang sama, satu kata yang sama, yaitu onan. Saudara bisa lihat. Tapi ini sebetulnya dua hal yang jauh bertolak belakang. Jauh bertolak belakang. Ya, jadi inilah setan mencuri istilah onan itu untuk masa sekarang ini. Ya, jadi itu yang melakukan seperti ini tidak bisa berkata, wah saya persis zamannya Onan dan R. Wah nggak bisa. Ya, kalau saudara melakukan ya berarti saudara kena pengaruh yang namanya pikiran ngeres tadi, saudara. Ya, pikiran cabul tadi. Ya, jadi saudara paham. Ya, jadi kita harus tahu persis ya standpointnya ada di mana. Ya, apa yang menjadi kesalahan Onan di sini? Yaitu dia tidak mau menjadi atau membantu Tamar untuk meneruskan keturunan daripada kakaknya. Ya, si puanya jalan. Tapi di hadapan Bapak Yahweh, ini jahat. Aneh kan ya? Aneh, saudara. Ini kok bisa jahat? Ada apa? Sehingga Bapak Yahweh memperhatikan satu hal ini, kok bisa dianggap jahat? Ya, nah, kalau saudara nggak ngerti patternnya, kita akan tersesat semua. Tapi puji Bapak Yahweh sudah menyediakannya dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, jadi kembali lagi. Kejahatan Onan kita sudah tahu.
Ya, dan ini di mata Yahweh itu jahat adanya. Ya, itu jahat adanya. Saya beritahu mengapa jahat. Mau coba jawab? Mengapa jahat? Mengapa? Saya coba. Silakan, Brody. Kenapa dianggap Oke. jahat? Karena Onan tidak mau membangkitkan keturunan bagi saudaranya untuk garis keturunan dari abangnya R. Sedangkan garis keturunan itu memang harus melanjutkan keturunan-keturunan berikutnya yang akan meneruskan keturunan dari Yehuda, Pak. No. Ya, oke. Kalau Onan, dia punya istri, menurunkan keturunan Yehuda nggak? Ya, menurunkan. Shelah, anak yang ketiga, kalau dia kawin, dia punya anak, menurunkan keturunan untuk Yehuda tidak? Menurunkan. Jadi bukan itu jawaban. Mengapa di mata Yahweh itu jahat? Ini kan pertanyaannya begitu. Betul kan? Wah, udah dikawini, tapi saat digumuli, spermanya dibuang. Supaya tidak ada keturunan. Dan itu jahat di hadapan Bapak Yahweh. Ada yang mau coba? Barangkali itu jahat di mata Bapak Yahweh karena itu akan menghentikan menghentikan populasi gitu ya. Mau kalau menghentikan populasi si Onan sendiri kawin aja banyak-banyak, ya toh? Kan masih boleh itu poligami saat itu. Nggak mungkin. Oke, Brother Daniel. Oke, saya coba jawab. Karena rencana Bapak Yahweh adalah untuk beranak cucu, tapi Onan tidak melakukan hal itu. Dia berusaha tidak mengikuti apa yang Bapak Yahweh perintahkan, yaitu untuk memenuhi bumi beranak cucu begitu, Pak. Ya. Saya rasa Onan bisa melakukannya dengan istrinya sendiri. Dan itu memenuhi apa yang dikatakan Bapak Yahweh, penuhilah bumi. Dua lagi, Pak Yokanan dengan Ibu Sinta. Setelah itu saya akan lanjut. Pak Yokanan, jawab dengan singkat, mengapa? Karena Onan ini motivasinya adalah tidak baik. Mensreanya karena dia menghambat untuk pertumbuhan untuk beranak cucu. Seperti itu, Pak. Oh ya, sama dengan Brother Daniel kalau gitu. Oke, terima kasih. Ibu Sinta terakhir. Ya, letaknya pada Tamar, Pak. Kayaknya Bapak Yahweh itu sayang pada Tamar karena ya itulah janda nggak bisa dilawani kalau suaminya meninggal, dia dipelihara oleh Bapak Yahweh. Hampir. Demikian, Pak. Hampir itu jawabannya. Ibu-ibu angkat tangan semua di sini. Yang ibu-ibu. Angkat tangan loh. Apa susah? Saya nggak berani angkat tangan karena saya bapak. Jadi ibu-ibu angkat tangan. Saya kasih tahu jawaban. Oke, ibu-ibu angkat tangan ya. Saya nggak angkat tangan karena saya bukan ibu, saya bapak, gitu loh ya. Jadi ini jawabannya, saudara. Mengapa tindakan ini dianggap jahat oleh Yahweh? Karena ini, faktor pertama adalah inilah cara Elohim Yahweh memberikan perlindungan untuk kaum perempuan. Saudara bisa lihat. Ini cara Bapak Yahweh. Saudara harus paham, kaum perempuan hari ini beda dengan kaum perempuan masa zaman Yakov. Kaum perempuan hari ini, saudara bisa latihan taekwondo. Betul kan? Saudara bisa karate, saudara bisa hajar itu semua. Tapi zaman itu adalah perempuan yang lemah. Hari ini saudara bisa mandiri, saudara bisa belajar, bisa berusaha, berwira swasta, membangun tabungan saudara berlimpah-limpah, berjuta-juta, bermiliar-miliar, membangun passive income saudara, tetapi tidak seperti zaman saat Onan ada atau Yehuda atau sampai zaman Yeshua. Nggak ada. Saya bisa lihat. Jadi ini cara Elohim Yahweh untuk
memberikan proteksi kepada kaum perempuan. Sebab apa? Proteksinya bagaimana? Kalau dia punya anak, maka anaknya yang akan memelihara dia pada masa tuanya. Betul kan? Tapi kalau hari ini kan enggak. Banyak yang namanya, apa itu namanya? Panti-panti Bureda. Betul kan? Punya duit banyak, tinggal nyicil saja, selesai cerita. Makan, tidur, ya toh, sudah bisa melakukan aktivitas. Karena pola modern ini nggak sama dengan pola zaman itu, saudara. Tidak sama. Saudara bisa paham di sini. Pola zaman itu, mereka kalau tidak punya anak, perempuan tidak punya anak, yang dikatakan mandul, itu pertama kena kutuk. Dianggap sebagai kena kutuk. Hari ini ya tidak. Mandul sih nggak ada masalah. Saudara bisa lihat. Jadi beda. Kemudian yang kedua, dengan adanya anak, maka akan ada pertolongan untuk keluarga itu. Saudara paham di sini? Ini yang dianggap jahat oleh Bapak Yahweh. Karena apa? Karena akan meninggalkan Tamar, mati sengsara sendirian pelan-pelan. Ngerti maksudnya? Nggak ada yang nolong dia. Kalau keluarganya pada udah mati semua, siapa yang akan tolong dia? Siapa yang akan tolong Tamar? Ini contoh kecil. Saudara bisa lihat. Jadi dari sinilah Bapak Yahweh menganggap kamu jahat. Onan, kamu jahat. Saudara bisa lihat. Ya, jadi kita bisa paham dari customnya saat itu. Apa yang terjadi? Ini cara Elohim Yahweh melindungi keluarga itu. Melindungi perempuan itu. Kaum perempuan. Saudara bisa lihat ya. Polanya seperti itu. Ya, jadi kita paham. Nah, itu faktor yang pertama, saudara. Bagaimana dengan faktor kedua? Saya skip dulu. Tapi saudara akan temukan jawabannya nanti. Ya, saya akan skip dulu. Saya akan lanjutkan sedikit kisahnya ini, yaitu kita tahu bahwa Onan akhirnya dibunuh oleh Elohim Yahweh karena kesalahan itu. Dan akhirnya pengharapannya tinggal satu. Mati, Onan mati, pengharapannya siapa? Shelah. Shelah. Pada saat dia berharap kepada Shelah, karena saat itu Shelah harus masih remaja kelihatannya dan jelas, ya, dia harus diberikan. Saat dia menunggu, ternyata Yehuda mikir, wah, ini kalau orang dunia nih, ini orang dunia, tapi jangan dimasukkan hati sama saudara, ya. Iki anak pertama, ini Yehuda mikir, anak pertama tak kasih mati, anak kedua tak kasih mati, ya kan? Wih, nek gitu anak ketiga tak kasih kira-kira Mati juga. Nah, itu betul kan? Wah, ini show macan nih kelihatannya. Saya nggak, saya nggak ngomong saudara yang show macan loh ya. Tapi saudara harus meninggalkan show, oke? Ngerti show mas? Yang ketawa yang pasti kayak Sister Vivi, Olive ini ketawa semua ya. Brother Daniel tahu show, tapi yang lain nggak ngerti. Tahu ya, show itu perbintangan horoscope-nya apa itu namanya Tionghoa, ya. Jadi ada tahunnya itu dikasih nama, saudara ya, tahun dari binatang-binatang. Kita nggak ngerayain show, ya. Tapi ini pikiran orang dunia. Pikirannya anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga, langsung dia. Ini dilihat nih show-nya apa ini, betul kan? Oh, show macan mati, iya kan? Wes, nggak tak kasih no, gitu mungkin ya pikirannya sampai itu namanya pikirannya si Yehuda. Wah, gawat ini. Anak pertama mati, anak kedua mati. Wah, ini makan jiwa ini. Ini malaikat maut ini. Ya. Malaikat maut si Tamar ini. Wes, enggak tak kasih sama Shelah. Sungguhan, saudara. Ditunggu-tunggu sama Tamar. Gak dikasih, saudara. Mikir, Tamar. Aku punya hak untuk mendapatkan keturunan dari keluarga ini. Dan ini sah. Di hadapan Bapak Yahweh, sah. Aku harus mendapatkan benih dari Shelah. Mikir dia. Begitu mikir, saat mikir, kok ada kabar masuk WhatsApp di handphonenya si Tamar.
ting tong, ya kan? Ada notification, dia dapat informasi bahwa si Yehuda lagi jalan-jalan ke daerahnya dia, dapat notification. Gara-gara apa? Gara-gara Google-nya dipasangin tracking. Wah, kelihatan. Wih, bapak mertuaku lewat sini. Aku harus mendapatkan benih dari dia. Gimana caranya? Nah, itu saudara, ngerti ya? Gimana caranya? Dia dapat notification kan? Dia tunggu, dia lihat Google Map-nya masih jauh atau sudah dekat. Ya, siap-siap. Ya, apa caranya ya? Supaya dia bisa saya ambil benihnya. Cara satu-satunya yaitu dengan bersetubuh. Tapi kalau saya ketemu langsung, wah itu namanya dikaploki dengan mertua sendiri ceritanya. Begitu saudara, ngerti kan? Mosok menantu minta dihamili, saudara. Bener kan? Ya, saya bisa menangkap bisa aja kan? Ya kan? Wah, masa menantu minta dihamili sendiri? Atau minta Sheila, nanti dia bisa berbohong. Oh, enggak, Sheila masih kecil misalnya seperti itu. Atau dia sudah kawin dengan orang lain. Dia rugi, saudara. Mikir, sipuannya jalan. Tamar, kalkulasi. Weh, nek gitu, aku tak pinjem baju. Jangan ngerti? Ya, pinjem baju. Saya pernah ajarkan mengenai ini, saudara. Wah, nek gitu aku tak pinjem baju. Ya. Dress code, Pak. Nah, yaitu menggunakan dress code. Saudara, saudara paham cerita mengenai dress code. Nah, ini dia, ada dress code. Ya, inilah fungsinya dress code. Ya, kode pakaian. Jadi dia berpakaian seolah-olah dia adalah pekerja seks komersial. Sudah bisa lihat, ya. Jadi disitulah dia mempunyai ide. Wah, ini saya pernah ngajarin dress code ini di Yohanes 8 ya. Jadi siapa yang belum dapat, saudara bisa lihat ya. Wah, ini dia nih. Dan dia juga dapat notification bahwa istrinya Yehuda barusan mati, saudara. Dan Yehuda sedang berkabung. Wah, iki tepak ceritanya. Istrinya mertua gua meninggal, dia sedang hatinya susah, dia butuh wanita penghibur. Duh, tepat ini. Saudara bisa lihat kalkulasi pikirannya dia. Wah, ini tepat ini. Oh iya jelalah, ya, apa itu jelalah? Itu bahasa Timur Tengah. Ya, dan tiba-tiba dia lewat di situ dan GPS tracking saya menentukan dia akan tiba pada saat yang tepat sekali. Ya, jadi dia dapat notification, saudara. Aneh ya. Jadi bukan saudara saja yang dapat notification dari WA dan Telegram. Wah, mantap ini. Semuanya jadi satu. Dia butuh ya supaya hatinya terhibur. Bagaimana caranya? Oke, saya pakai dress code. Pakai dress code, saudara. Betul kan? Bercadar dia begini kan? Ya kan? Dan pas dia cadar gini, dia lihat HP-nya pelan-pelan, mendekatlah si Yehuda. Wah, bagus. Iya kan? Bagus ini. Dia kata, wih, bisa tidur nggak? Oke, nah itu kan saya nggak ngerti ya, gimana caranya. Itu kan rayuannya saya apa itu namanya, nggak dijelaskan di kitab suci. Tapi yang jelas ada apa itu namanya, transaksi. Betul kan? Tadi kan kita baca, ada transaksi. Transaksinya bukan satu Ada cincin emas. gimana? Transaksinya ada cincin emas, ada Nah, kalung dan tongkat. bukan, transaksinya itu anak kambing. Anak kambing transaksinya. Kamu mau menghampiri aku, mau kasih apa? Ingat loh, dulu nggak ada tabungan, jadi nggak pakai duit, saudara. Jadi pakai domba dan kambing itu paling berharga. Saya bisa lihat, begitu kambingnya besar, diambil susunya atau diternakkan lagi, dia akan jadi kaya, mahal, saudara. Ya, dan apa yang terjadi? Waduh, nggak bawa kambing, nggak bawa domba. Pinter si, siapa itu namanya, si Tamar. Minta Dia, jaminan, Pak. nah itu dia minta jaminan. Jaminannya apa? Tongkat, cincin, dan apa tadi? Ya,
kalung ya. Ya, itu minta jaminan. Oke, terjadilah transaksi. Ya, Tamar nggak bodoh. Aku nggak butuh anak kambing. Aku butuh anakmu. Wah, ini dia, saudara. Ya, benar. Dia nggak butuh anak kambing. Dia butuh anak dari keluarga ini. Dia butuh anak dari keturunan Yehuda. Ya kan? Karena itu dia dress code-nya diganti lagi. Ya kan? Udah hilang dia. Menghilangkan jejak. Baru ketahuan 3 bulan kemudian. Namanya hamil nggak bisa disembunyiin. Dan lama-lama perutnya gede, saudara. Betul kan? Nah, tiba-tiba Yehuda dapat notification lewat Telegram, lewat WhatsApp. Mantumu berzina, balik sekarang. Saudara bisa lihat, dapat notification, ya, mantumu berzina. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi, oh kalau gitu langsung dulu. Biasanya kalau dengar suara seperti itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah emosi dulu, ya kan? Pancung dia, gitu kan? Ya kan? Wow, pancung dia. Dia udah berzina, pancung dia. Padahal kesalahannya di siapa? Yehuda. Yehuda sudah mikir, anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga mati sekalian nih ceritanya, ya kan? Salah kan? Nah, begitu mereka ketemu, dipanggil, dia bilang, dengan orang inilah aku punya anak. Ditunjukkan semua. Ini tongkatnya, ini cincinnya, ini kalungnya. Punya siapa? Ceken sendiri. Saya bisa lihat apa yang terjadi sama Yehuda. Yehuda langsung melotot. Ups, begitu dia bilang. Waduh, gara-gara dress code. Ya kan, gara-gara dress code. Akhirnya Yehuda mengatakan, wanita ini lebih benar dari aku. Bisa lihat, nggak jadi dibunuh. Ya, ini satu intrik, ya, suatu intrik. Dan flow cerita ini diceritakan oleh Bapak Yahweh, dituliskan kepada Moshe. Saya bisa lihat. Ya, Moshe nggak tahu secara detail seperti ini, tapi Elohim Yahweh kasih tahu. Sudah bisa lihat bagaimana progresnya. Ya, jadi di ayat kejadian 38 ayat 24, ini emosinya Yehuda. Ya, Tamar menantumu, sorry. Ya, Tamar menantumu itu telah melakukan perzinahan dan ternyata ia telah mengandung karena perzinahannya itu. Lalu berkatalah Yehuda, "Ia keluar, biarlah ia dibakar." Ya, tadi saya sudah cerita. Kemudian ayat 3 pasal 38 ayat 25, si Tamar mengatakan, "Nih, dengan orang yang punya barang-barang ini aku mengandung." Ya, yaitu periksa cincin, kalung, dan tongkat ini. Ini punya siapa ini? Ya. Dan kemudian ayat 26 dikatakan Yehuda mengenali dan berkata, wah, wanita ini lebih benar dari aku. Aku sing salah. Sudah bisa lihat? Karena Yehuda mengakui, karena aku tidak memberikan kepada dia, memberikan dia kepada Shelah, anakku, anak yang ketiga. Sudah bisa lihat? Ya, tapi tetap mau tidak mau itu benih dari Yehuda. Ya, benih dari Yehuda. Kita bisa lihat. Nah, kita habisin dulu ceritanya ya. Karena ada yang menarik di belakang. Kemudian, membesarlah kandungannya dan ternyata saat melahirkan, apa yang terjadi? Anaknya kembar, ada bayi kembar. Nah, pada bayi kembar ini, ya, ternyata seperti peristiwa yang pernah terjadi saat Yakov dan Esau mau cepet-cepetan siapa yang keluar. Saya bisa lihat antara dua bayi ini.
yang ada di kandungan daripada Tamar. Yang satu keluar, tangannya keluar dulu, ternyata tidak keluar-keluar. Nah, tangannya diikat oleh bidan dengan menggunakan kain benang kirmisi. Kirmisi warnanya apa? Merah. Ya, kirmisi itu merah. Kirmisi. Begitu dikencang dengan benang kirmisi, ternyata tangannya masuk kembali, saudara. Wah, ini antik, saudara. Dia bergulat. Mau cepet-cepetan siapa yang keluar. Dan kemudian begitu keluar, tidak ada benang merahnya. Dan anak itu dikasih nama Peres. Betul ya? Yang artinya adalah menerobos. Menerobos. Oke? Kemudian barulah yang ada benang merah keluar. Yang kedua. Itu yang namanya Serah. Ya, Serah. Jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat. Dari sejak kandungan terjadi pergulatan. Ini persis seperti bapaknya, yaitu Yakov dan Esau. Bergulat. Tapi pada saat Yakov dan Esau keluar, tangannya Yakov pegang tumit. Ya, pegang tumit. Jadi Yakov namanya artinya adalah pemegang tumit. Itu Yakov. Bukan penipu. Salah kalau penipu. Ya. Nah, ini dia. Kita harus membetulkan. Kalau salah ya harus dibetulin. Jadi ini peristiwanya hampir sama, saudara. Di dalam perut dia bergulat. Mengapa bergulat? Mengapa bergulat? Jawabannya adalah mengapa? Ingin menjadi yang terutama. Iya. Kesulungan. Ini ada hubungannya dengan hak kesulungan. Tapi untuk Peres dan Serah nggak ada transaksi satu mangkok kacang merah. Saudara bisa lihat. Tapi kalau Yakov dan Esau ada transaksi kacang merah di tengah-tengahnya, di dalam prosesnya. Tapi untuk Peres dan Serah tidak ada. Tapi mereka sudah bergumul. Sudah bergumul untuk mendapatkan hak kesulungan. Saudara berani bergumul untuk mendapatkan hak kesulungan? Berani, Pak. Pertanyaan ini bukan untuk yang sudah di sini. Pertanyaan ini buat yang di luar sana. Apakah saudara berani bergumul untuk mendapatkan hak kesulungan? Yang di sini sudah terima hak kesulungan semua. Amin. Yang di luar ini pertanyaan saya buat saudara yang mendengar di YouTube, yang akan mendengar, saya tantang, saudara berani tidak berjuang untuk mendapatkan hak kesulungan? Saudara bisa lihat, ini penting sekali. Mengapa? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan apa yang didapat oleh Serah. Ya, nanti kita akan kembali ke masalah Tamar nanti saja. Ya. Nah, Peres itu mempunyai makna adalah, artinya adalah breach, bahasa Inggris ya. Kalau kita coba translation ke Indonesia, maka artinya adalah pelanggaran. Ya, pecah atau melanggar atau menyerobot, seperti itu. Mengapa spirit daripada anak yang satu ini bergumul dengan saudara kembarnya dan dia harus menerobos? Padahal tangan saudaranya udah keluar terlebih dahulu dan dikasih benang kirmisi. Udah keluar dulu, tapi dia harus terobos. Alasannya ada di dalam Matius 1 ayat 2 sampai 6 dan 16. Silakan Brother Reno. Matius 1 ayat 2. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakov, dan Yakov memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya. 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, dan Hezron memperanakan Aram. 4. Aram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahazon, dan Nahazon memperanakan Salmon. 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. 6. Isai memperanakan Raja Daud, dan Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Matius 1 ayat 16.
Dan Yakub memperanakan Yosef, suami Maria, dari dialah Yeshua yang disebut Hamasya dilahirkan. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Raja Daud keluar dari siapa? Peres. Karena dia menerobos. Ya, yang seharusnya diakui adalah yang pakai benang kirmisi. Karena keluar duluan. Tapi dia terobos. Dia tidak mau kalah. Kenapa? Karena secara alam spiritual, Peres, kalau kita boleh katakan, dia tahu ada hal-hal yang besar yang akan dia dapat. Yaitu di dalam kitab Matius, dia tercantum sebagai penurun daripada Raja Daud, dan yang akan diurutkan ke bawah ketemu dengan Yosef yang adalah suami Miriam, dan Miriam yang melahirkan Yeshua, dan Yosef adalah orang yang dipercaya Bapak Yahweh untuk mengasuh Yeshua. Dan saat kelahiran Yeshua, dia ada di sampingnya. Inilah berkat kesulungan. Saya bisa lihat. Ini berkat kesulungan. Inilah yang diperjuangkan oleh Yakub. Berjuang dia dengan Esau. Ini yang diperjuangkan oleh Peres. Dia berjuang melawan Zerah. Karena dia mendapatkan titik yang terutama. Perjuangan saudara dan saya adalah menjadi mempelai Yeshua Hamasya. Kita sekarang posisinya manusia-manusia Elohim yang terus dipersiapkan. Saudara bisa lihat, mempelai Yeshua Hamasya akan terjadi saat perkawinan kawin anak domba, yaitu saat harpaso, setelah harpaso. Kita boleh tetap beriman, kita adalah mempelai Yeshua Hamasya, boleh-boleh saja. Asal saudara dan saya mempertahankan status kita sekarang. Jangan sampai ada yang jatuh. Saya bisa lihat. Dan disitulah begitu harpazo, kita menjadi mempelai Yeshua Hamasya, dan itu sudah selama-lamanya. Dan tempat saudara sudah dipastikan kalau mempelai Yeshua Hamasya tempatnya ada di mana? Samaim. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Bukan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Sudah bisa lihat di sini. Ya, inilah yang diperjuangkan. Kita nggak mau jadi yang nomor 2, yang ada di bumi baru. Kita mau jadi yang Yerusalem baru. Karena Yohanes ditunjukkan, aku akan tunjukkan kamu mempelai anak domba. Yang ditunjukkan ternyata bukan manusia, kota, yaitu sekumpulan orang-orang yang masuk, yang memiliki tempat di Yerusalem yang baru, itu sudah dianggap sebagai mempelai Yeshua Hamasya. Saya bisa lihat di sini. Dan inilah yang disebut sulung. Yerusalem yang baru ini yang sulung. Saudara bisa lihat, ini yang dikejar. Ya, jadi saudara jangan berpikir, wah, saya anak kedua, Pak. Saya anak paling buncit. Ya kan? Itu bahasa Afrika. Saya anak paling kecil. Bukan soal itu, nggak peduli. Saudara rebut supaya saudara masuk di dalam Yerusalem yang baru, yaitu menjadi mempelai Yeshua Hamasya. Saudara paham di situ? Ini yang sekarang. Kalau yang dulu mereka rebutan jadi yang nomor 1, yang harus keluar dulu. Ya, jadi saudara paham. Ya, inilah mengenai hak kesulungan. Nah, kita akan lanjutkan. Mengenai 2 faktor. Tadi saya sudah berikan. Faktor yang pertama, mengapa tindakan Onan itu dianggap jahat oleh Elohim Yahweh? Karena ini cara Elohim Yahweh memberikan perlindungan untuk kaum perempuan yang lemah. Ya, ini caranya. Faktor kedua adalah ini, saudara, yaitu kinsman redeemer. Siapa yang pernah dengar mengenai istilah ini? Kinsman redeemer. Enggak Ada pernah. urusan dengan masalah waktu Ruth dan Boaz? Memang nanti arahnya di sana. Memang arahnya di sana.
Siapa yang tahu mengenai kinsman? Bukan kingsman ya, tapi kinsman. Jadi beda ya, beda pengucapan ya. Kinsman redeemer. Nah, oke. Kita akan lihat. Ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Kita perhatikan ya. Apa itu kinsman redeemer? Di dalam bahasa Indonesianya, kinsman redeemer itu adalah penebus kerabat. Ya, penebus kerabat atau penebus sanak saudara, penebus sanak keluarga, atau penebusan sanak saudara. Ya, ini mengenai penebusan kerabat. Siapa yang di sini pernah tahu mengenai peraturan mengenai perkawinan ipar? Nggak tahu? Perkawinan Levirat ya Pak? Levirat. Levirat? Bukan. Kalau Levirat kan ada usus Levi ya. Saya nggak tahu, saya belum pernah dengar Levirat. Apa itu Levirat? Kelihatannya kalau ada Levi-Levinya berarti Lewi. Ini Perkawinan ipar. ini perkawinan ipar. Perkawinan ipar ini jarang orang yang tahu. Bahkan kalau mau memahami ya rodok aneh juga. Ya, ingat ini tidak bisa, sekali lagi disclaimer, tidak bisa diterapkan hari ini. Kalau saudara diterapkan hari ini, siap-siaplah tidak harpaso. Ya, siap-siaplah. Ya, tidak harpaso, saudara. Ini tidak bisa diterapkan hari ini. Perkawinan hukum atau peraturan perkawinan ipar ini hanya pada saat itu saja. Ya, pada saat zamannya Tanak. Ya, tidak bisa. Zaman sekarang nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, walaupun ada di dalam Torah. Tertulis nggak di dalam Torah mengenai perkawinan ipar? Tertulis, saudara. Ya, jarang mungkin saudara memahami. Tapi disinilah rahasianya. Perkawinan ipar ini ada di dalam kitab Ulangan, yaitu Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Silakan Brother Reno. Ulangan 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama dan seorang dari mereka mati dan tidak memiliki anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu pergi menikah dengan orang asing. Tetapi iparnya lah yang harus pergi menikahi dia dan mengambilnya menjadi istrinya, dan dengan demikian melaksanakan kewajiban pernikahan ipar. 6. Maka anak sulung yang ia lahirkan akan menegakkan nama saudara yang mati, sehingga namanya tidak terhapus dari Israel. 7. Tetapi jika orang itu tidak mau mengambil istri saudaranya itu, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang kepada tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak bersedia melaksanakan kewajiban pernikahan ipar denganku. 8. Maka tua-tua kota harus memanggil orang itu dan berbicara dengannya. Dan jika dia tetap berpendirian dan berkata, aku tidak mau mengambilnya sebagai istri. 9. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan tua-tua. Dan haruslah dia mengenakan kasut dari kakinya, meludahi mukanya dan berkata, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau memberi keturunan kepada saudaranya. 10. Dan di Israel namanya akan disebut keturunan orang-orang yang kasutnya ditanggalkan. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat apa yang ditulis oleh Moshe, yaitu dalam kitab Ulangan. Kira-kira cocok nggak dengan apa yang kita bahas mengenai Tamar dan Yehuda? Iya, Pak. Pas kan? Pak. Tapi harus saya kasih tahu. Moshe hanya menulis di Ulangan. Di dalam kitab Kejadian hanya peristiwa, tapi untuk masalah Elohim Yahweh berfirman kepada Moshe itu nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya, jadi Moshe hanya menuliskan
tradisi saat itu di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan yang sering kali menuliskan Elohim Yahweh berfirman kepada Moshe, katakanlah kepada Bani Israel, bla 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 bla, seperti itu. Enggak ada. Tidak ada. Tapi kitab Ulangan di hadapan Bapak Yahweh sah tidak? Sah. Jadi peristiwa ini sah tidak? Sah. Menurut Torah sah. Tapi saudara jangan lakuin loh ya. Ya, ingat ya, pelayanan merah nggak boleh ada yang ngelakuin ya. Tapi kalau yang lain, itu bukan tanggung jawab saya. Urusannya, gitu lah. Itu bukan tanggung jawab saya. Ya, tapi saudara saya kasih tahu dulu bahwa sah ada di Torah. Tapi tidak sah kalau saudara kerjakan sekarang. Tidak sah. Bahkan duso. Tahu duso? Ya, saya pernah dengar ada yang mengatakan duso itu adalah wedus beber kloso. Nah, itu dia. Silakan diterjemahkan Sister Trivera supaya Sister Ernie juga tahu, Sister Tayer juga tahu, karena mungkin mereka bukan dari Jawa. Ya, wedus beber kloso. Apa itu? Ibu Sinta juga mungkin juga nggak tahu, apalagi Pak Yokanan. Ya, Brother Daniel mungkin masih tahu. Tahu wedus beber kloso. Wedus itu kambing, saudara. Kambing menggelar tikar. Oh, Nah, ya. ya, kalau dalam bahasa Indonesia nggak lucu, saudara, nggak enak. Nah, enaknya bahasa Jawanya enak, wedus beber kloso, gitu loh. Ya, itu duso. Ya, oke. Jadi, saudara bisa melihat di sini, nggak bisa dilakukan di zaman saudara dan saya, itu dosa. Ya, itu dosa. Tapi peraturan ini ada di Torah. Aneh, saudara. Ada di Torah. Dan kalau sampai satu orang istri yang ditinggal suaminya dan kemudian sang suami punya saudara laki-laki dan saudara laki-lakinya menolak mengawini dia, maka sang janda ini punya hak untuk membawa saudara iparnya ke depan daripada tua-tua. Begitu dibawa, tua-tuanya nanya sekali lagi, kamu mau nggak untuk menjadi melakukan kawin ipar, melakukan peraturan kawin ipar sehingga iparmu ini punya anak dan dia bisa terpelihara hidupnya dari anak-anaknya. Nah, kemudian saudara berkata, oh, enggak mau, gitu. Ya, enggak mau. Ora sudi, nah gitu ya, tahu ya? Ora sudi itu apa itu? Ora sudi. Pak Irin bantu saya, Pak. Olga. Olga. Terima kasih. Olga, Pak Olga. Ora ora sudi. Ya, Olga tidak mau. Ditanyain sekali lagi. Benar tidak mau. Dia berkata, yes, tidak mau. Kemudian si janda ini mendekat dan kemudian diidoni. Tahu diidoni? Cuh, gitu. Diludahi. Mukanya diludahi. Mukanya cara iparnya ini diludahi. Cuh, gitu. Ya, dan setelah diludahin dikata-katai, sandalnya diambil. Jelas kan tadi ya? Kasutnya diambil kan? Ya, saudara nggak aja dengan jelas, wah, saudara cuma ketawa ke TV saja. Ya, saudara lihat gini kan? Ayat yang ke-9. Ya, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan tua-tua dan haruslah dia menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya dan berkata, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau memberi keturunan kepada saudaranya alias tidak care. Betul kan? Tidak mau peduli. Karena dia membiarkan bodoh amat. Ya, tidak mau peduli, membuat istri saudaranya mati perlahan-lahan, tidak punya keturunan, tidak punya tempat naungan pada masa tuanya. Saudara bisa lihat.
Ya, kisah ini klop, saudara. Klop dengan apa yang ada di, siapa itu namanya? Yang ada di Yehuda dan Tamar. Persis sama terjadi. Nah, saya akan lanjutkan. Ini titik pentingnya. Mengapa peristiwa ini divalidasi oleh kitab Ulangan? Mengapa peristiwa ini divalidasi? Disahkan di dalam Torah, kitab Ulangan, tapi buat saudara dan saya, sekali lagi saya katakan, tidak sah. Untuk saudara dan saya tidak sah. Ya, tidak boleh dilakuin. Ya, mengapa hal ini sah? Karena ini, saudara. Saudara perhatikan bagan ini. Ya, perhatikan bagan ini. Pada saat zaman Yehuda dan Israel itu belum terbentuk menjadi satu bangsa yang besar. Ini masih cikal bakal. Saudara bisa lihat? Jadi pada saat zaman Yehuda, zaman Onan, zaman zaman Shela, zaman Tamar, itu nggak ada yang namanya bangsa Israel. Itu nggak ada. Tapi yang ada adalah keluarga Israel. Saudara paham di sini ya? Saudara harus paham. Jadi saat itu nggak ada bangsa. Yang ada, Yakov masih ada. Istrinya satu sudah meninggal. Masih ada 3. Anak-anaknya masih ada. Jadi tidak bisa disebut sebagai bangsa. Belum bisa. Tapi keluarga. Saya bisa lihat. Tapi masalahnya adalah peraturan ini tuh sudah ada saat itu. Dan kemudian saat zamannya Moshe meneguhkan kembali melalui kitab Ulangan. Karena zaman Moshe itu sudah jadi bangsa. Saudara bisa lihat. Ya, beda. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama. Jadi zaman Moshe itu sudah jadi bangsa dan dibuatkan ketetapan zaman Moshe. Ini yang harus kamu lakukan. Ingat, karena saat itu tidak ada perbankan dengan sistem bunga. Ya kan? Hari ini ada perbankan dengan sistem bunga. Saudara punya miliaran, ya saudara taruh, tinggal makan bunga. Begitu saja, saudara. Nggak peduli jadi janda, nggak janda, terserah. Maksudnya aman-aman saja, saudara. Betul kan? Betul kan? Ya kan? Karena saudara mendapatkan income pasif, passive income. Tapi tidak untuk zaman itu. Saudara bisa lihat. Ya, jadi zaman Yehuda itu masih family, masih cikal bakal. Sedangkan zaman Moshe itu sudah menjadi bangsa dan dijadikan satu ketetapan pada saat itu. Ya, jadi bergeraklah dari zaman Yehuda menuju ke zaman Moshe. Ya, jadi dari Kejadian menuju ke Ulangan. Ya, jadi bergerak dari satu keluarga menjadi Ulangan, di kitab Ulangan menjadi satu bangsa. Ditambahi lagi dengan peraturan ini, saudara. Yaitu Imamat 23. Ya, Imamat 23. Mohon maaf, Imamat 25 ayat 23. Mohon maaf. Imamat 25 ayat 23. Ditambah ini. Ya, ditambah ini. Silakan Brother Henok untuk bisa dibaca dari ILT 3 dan IMB. Terima kasih. Imamat 25 ayat 23 versi ILT 3. Dan sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual, karena negeri itu milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Imamat 25-23 versi IMB. Dan sampai selama-lamanya tanah itu tidak boleh dijual, karena tanah itu adalah milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Ya, terima kasih. Kalau saudara perhatikan, Imamat 25 ayat 23 ini, ya, di dalam King James-nya itu adalah the land, tanah. Ya, tanah maksudnya adalah yang ada di negeri Israel. Ya, jadi bukan negeri Israel dijual, tidak. Ya, jadi ILT 3 menerjemahkan rada ekstrim. Ya, sampai kiamat itu saya setuju. Ya, negeri itu negerinya yaitu ya itu soalnya tanah ya. Maksudnya sampai kiamat itu sampai selama-lamanya. Jadi dibuat ekstrim sama si ILT 3. Jadi dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 supaya memberikan keturunan, kewajiban keturunan, dan pada saat mereka masuk di dalam tanah perjanjian, ingat ya,
peristiwa kitab Ulangan, mereka belum masuk tanah perjanjian. Tapi saat masuk tanah perjanjian, mereka mendapatkan tanah. Betul ya? Tapi peraturannya sudah dikasih di dalam kitab Imamat 25 oleh Bapak Yahweh. Tanah tidak boleh dijual. Dari urutan-urutan peristiwa ini akan muncul satu peristiwa, yaitu peristiwa apa? Peristiwa apa? Ini dia. Peristiwa apa ini? Boas. Bos Ruth dan Boaz. Boas dan Ruth. Saudara bisa lihat. Jadi arahnya itu ke sini, saudara. Mengenai Boas dan Ruth. Dan inilah di mana kisah Boas dan Ruth inilah yang namanya dengan istilah kinsman redeemer. Kinsman redeemer. Boas itu masih kerabat dengan Naomi. Saya bisa lihat. Boas kalau berhubungan langsung dengan Ruth itu jelas beda, wong. Boas orang Ibrani, Ruth itu orang Moab. Tidak. Boas itu berhubungan dengan Naomi. Naomi dia jual tanah. Saya harus kasih tahu sebelum nanti kita sampai di sana. Tapi masih lama peristiwa Ruth ini, tapi saya berikan sekarang saja. Ya, siapa tahu belum sampai sana harpaso, siapa tahu saudara. Jadi saya nggak ngutang sama saudara. Ya, saya nggak ngutang nih sama saudara mengenai kinsman redeemer. Jadi saya kasih tahu saja sekarang. Jadi ceritanya begini, cepat saja, ya. Karena peristiwa Ruth Boas ini kita harus melampaui kitab hakim-hakim. Oh itu lama, saudara. Loh, nek pas kita di hakim-hakim terus kemudian kita dipanggil sama hakim agung, naik ke sini kamu, harpaso, ya sudah, saudara kan tidak dapat ceritanya kan ya, kan repot. Ya lebih baik saudara tak ceritain aja sekarang. Jadi Naomi, ya Naomi dia kan terjadi kelaparan di Bethlehem dan dia meninggalkan Bethlehem. Saudara tahu sendiri, kalau nggak tahu baca kitab Rut saudara ya. Wah kalau saya nggak tahu mak, saya bilang kebangetan saudara. Ini kitab luar biasa. Cuman 4 pasal kok, nggak banyak ya. Nggak dibaca rugi. Ya kitab Rut itu luar biasa. Jadi Naomi dia punya tanah di Bethlehem. Kemudian karena Bethlehem saat itu mengalami kelaparan, dijual tanahnya. Padahal peraturan di Imamat ngomong tanah nggak boleh dijual secara mutlak. Saya perhatikan ya. Nah kemudian dia pindah ke Moab. Ke Moab, anak laki-lakinya mati semua. Ya toh, Mahlon dan Kilion mati. Dan sebelum mati mereka punya istri masing-masing. Yang pertama istrinya namanya Ruth, yang kedua namanya Orpa. Betul kan? Di Moab dia sudah bankrupt. Dia nggak punya apa-apa. Pulang kampung. Pulang kampung, 2 orang ini ikut, yaitu Ruth dan Orpa. Tapi di tengah jalan, si Naomi berkata, aku nggak mungkin bisa melahirkan anak lagi buat kamu. Yang ceritanya gitu kan. Lah aku sudah tua. Lah aku ngelahirin bayi. Lah kapan kamu mau punya anak? Lah kamu juga sudah tua, bayinya besar nanti. Ya kan? Jadi lebih baik kamu berdua pulang ke bangsamu masing-masing. Yang pulang Orpa. Ruth tidak. Ruth berkata, bangsamu bangsaku, Elohimmu Elohimku. Betul kan ya? Singkat cerita kan? Pulang. Begitu pulang, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Apa yang terjadi? Tapi kan butuh makan. Gimana caranya? Nah, caranya Naomi di rumah karena sudah tua. Mungkin nggak mampu untuk bekerja lagi. Yang kerja cari Ruth. Ya, dia kerja. Ingat, itu zaman dulu nggak ada ngelamar kerjaan, nggak ada, saudara. Ya, terus kemudian jadi sales atau jadi apa, jadi ya nggak ada, saudara. Ya, jadi jualan ini jualan itu nggak ada. Yang ada bagaimana untuk bisa menemukan makanan? Bisa menemukan makanan dengan cara mengambil gandum atau jelai yang tersisa. Ya, ini cara Elohim Yahweh
untuk memelihara umatnya zaman dulu. Kamu jadi orang jangan pelit-pelit. Kalau kamu lagi apa itu namanya panen, sisakan sedikit buat orang miskin. Sudah bisa lihat. Ini dia, saudara. Itu ada di dalam Torah. Tidak boleh kamu habisi, gundulin semuanya gitu. Tidak boleh. Sisakan yang sedikit. Supaya Elohim Yahweh melihat kemurahan hatimu. Dan dia akan memberkati engkau. Itu cara Bapak Yahweh. Dia memelihara kehidupan. Saya bisa lihat. Karena itu, Ruth, dia bisa dapat jelai gandum yang terbuang. Nah, pada saat dia ambil jelai itu, ternyata Elohim Yahweh sudah mengarahkan dia di ladangnya Boas. Nah, itu dia. Dan Boas adalah sanaknya daripada Naomi. Boas tahu Naomi jual itu tanahnya. Nah, Boas punya istilahnya itu kartu, apa itu namanya? Kartu kunci, ya, kartu kunci, Kartu as, Pak. Kartu as. ya, kartu kunci, ya, bahwa dia bisa ambil tanah yang dijual oleh Naomi, dia beli untuk miliknya dia. Itu prinsipnya. Jadi tanah itu tidak boleh dijual secara mutlak. Saudara bisa lihat. Nah, dari kisah itu kita lihat singkat ceritanya, akhirnya apa yang terjadi? Boas ambil. Saya bisa lihat, nanti kita saat di kitab Ruth, kalau Elohim Yahweh izinkan, kita sudah sampai di sana, nanti kita akan lihat secara detailnya. Nah, dari situlah Ruth masuk mendapatkan keturunannya dari Boas, yaitu dengan peristiwa perkawinan ipar tadi. Saya bisa lihat, ya. Nah, oke, saya akan lanjutkan. Jadi inilah yang disebut sebagai kinsman redeemer, penebus kerabat. Nah, hal ini itu ternyata terjadi buat saudara dan saya. Terjadi buat saudara dan saya. Ayatnya di mana? Ibrani 2:17. Silakan Brother. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya dalam segala hal dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya dia menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan yang setia melayani Elohim untuk membuat pendamaian bagi dosa seluruh umat manusia. Iya, terima kasih. Dia ini siapa? Yesua. Iya, terima kasih. Dia ini adalah Yesua. Dikatakan, sebab itu dalam segala hal Yesua harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya dia, Yesua, menjadi imam besar. Saudara bisa lihat, yang berbelas kasihan dan yang setia melayani Elohim untuk apa? Membuat pendamaian bagi dosa seluruh umat manusia. So bisa lihat, paham? Dengan cara ini, maka saudara dan saya didamaikan. Kenapa? Karena yang turun itu bukan spirit, bukan roh, tapi yang turun adalah roh Yahweh yang menjadi serupa dengan manusia. Kromosomnya 24. Kalau lapar, lapar. Kalau sedih, nangis. Tidur juga perlu. Bahkan tidur saat di buritan perahu. Sudah bisa lihat? Ya. Kalau lapar, lapar. Setelah puasa 40 hari, lapar, saudara. Saat mau melewati Samaria, dia juga haus. Berikan aku air. Kepada perempuan Samaria itu dia berkata, kalau dicambuk juga sakit. Saya bisa lihat. Dan dia hampir tidak bisa tahan saat penyalipan, sehingga dia berkata, aku haus, dan diberi cuka. Cuka itu tujuannya bukan cuka
acar, bukan saudara. Itu adalah obat yang meringankan beban penderitaan saat itu. Saudara bisa lihat, pada saat tangannya dipaku, kakinya dipaku, yang keluar adalah darah. Persis sama saudara kalau kena tusuk jarum, yang keluar juga darah. Jadi dalam segala hal, dia harus disamakan. Kalau dia datangnya sebagai malaikat, ya, malaikat kan juga beberapa kali datang menemui Yosua. Siapakah kamu? Akulah panglima bala tentara Elohim. Atau yang menemui Yakov. Siapa namamu? Ngapa engkau tanya namaku? Atau yang menemui orang tuanya Simpson. Sudah bisa lihat? Nggak bisa mati. Malaikat nggak bisa mati. Jadi dalam segala sesuatu harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Saya, saudara-saudaranya. Kita semua. Saya, Brisco. Ya, saya Yosef Roy, saudaranya. Saya Ini penting sekali. Kalau tidak disamakan, dia tidak jadi imam besar. So bisa lihat. Jadi peristiwa kinsman redeemer itu berarti hanya keluarga dekat saja yang bisa mengadakan penebusan. Hanya yang dekat. Nggak bisa yang tetangganya, itu nggak boleh. Apalagi orang di luar bangsanya, tidak boleh. Ini peristiwa apa? Peristiwa keselamatan saudara dan saya. Karena itu saya katakan, menolak prinsip Yehuda dan Tamar, masuk mana? Lautan api, saudara. Betul kan? Oke, saudara bisa lihat di sini. Dalam segala hal, Yeshua harus disamakan dengan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya Yeshua menjadi imam besar, ya, yang berbelas kasihan dan yang setia untuk Elohim, untuk membuat pendamaian bagi dosa seluruh umat manusia. Saudara bisa lihat dari peristiwa Tamar dan Yehuda ini, dan juga yang tertulis dalam Imamat, plus tanah tidak bisa dijual, ini berhubungan dengan keselamatan. Nah, kalau kita lihat, Yehuda itu artinya apa? Yehuda? Siapa yang tahu? Aku memuji. Ya, praise. Ya, praise. Kalau Tamar, maknanya apa? Pohon palem. Pohon palem. Terima kasih. Saya perhatikan. Yehuda artinya praise, pujian, dipuji. Sedangkan Tamar adalah palm tree, pohon palem. Kalau ini digabung, ini berbicara mengenai profesi apa? Kajian 1000 tahun ya? Lebih tepatnya jauh sebelum itu, yaitu profesi mengenai Yesua dielu-elukan. Yohanes 12 ayat 12 dan 13. Silakan Brother Enoch. Suaranya belum keluar. Yohanes 12 ayat 12. Pada keesokan harinya, kerumunan orang banyak yang datang ke perayaan itu ketika mendengar bahwa Yeshua datang ke Yerusalem, 13, mereka mengambil dahan-dahan pohon palem dan mereka keluar untuk berjumpa dengannya dan mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh Raja Israel. Terima kasih. Saudara bisa melihat di dalam gambar ini, dalam ayat ini, ada Yehuda dan ada Tamar. Saya bisa lihat, Yehuda praise, dan Tamar adalah pohon palem. Saudara bisa lihat keindahannya.
Satu cerita flow yang dibawa Bapak Yahweh, tetapi mempunyai makna dimensi stereogram yang luar biasa. Bisa merasakan? Bisa melihat? Yehuda, Yeshua dari suku Yehuda, dan saat dia masuk Yerusalem, sebelum dia disalibkan, ada Tamar di sana, yaitu ada daun palem, pohon palem, luar biasa, ya, dahsyat. Karena itu, ini prinsipnya. Siapa yang tidak mau mentransferkan dosa kepada Yeshua adalah jalan tol, freeway, masuk ke dalam lautan api. Tapi siapa yang mau merendahkan hati, merendahkan diri, mentransfernya, yaitu mentransfer dosa kepada Yeshua yang serupa, yaitu yang adalah Bapa Yahweh yang turun dalam rupa manusia, maka dia akan diselamatkan. Siapa yang tidak mau langsung masuk, arahnya adalah lautan api. Tapi yang mau ditransfer, dia akan diselamatkan. Dan Yeshua menerima transferan dosa itu, dia transferkan kembali, maksudnya di forward, ya, dilanjutkan kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat yang jatuh. Dan malaikat-malaikat yang jatuh mendapat hukuman kekal, yaitu di mana? Di lautan api. Saya bisa lihat. Yang bisa menerima transferan dosa dari manusia, dari saudara dan saya, adalah Yeshua HaMashiach. Karena dikatakan dalam Ibrani, dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya sehingga dia bisa menjadi imam besar. Saya bisa lihat prinsip ini. Tidak lama lagi kita akan masuk dalam genapan 6.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu berjaga-jagalah, tidak lama lagi akan ada harpazo. Berjaga-jagalah, siapa yang belum masuk dalam keselamatan yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, segera masuk. Karena yang berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Segeralah ambil keputusan untuk dibaptis di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Belajar Davar Elohim, Tanak dan Brit Gadasa, dan kemudian penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim, berjalan dengan Yahweh dan setia sampai harpazo. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Thank you Pak Yosef, Bapak yang berkati. Ya, kita akan dulu ya. Ya, saudara paham? Saudara melihat keindahannya, Tamar dan Sangat indah. sangat luar biasa, sangat berhubungan dengan saudara dan saya. Ya, saudara dan saya. Tanah tidak boleh dijual. Sebelum saya akhiri, Elohim membentuk manusia dari tanah. Dari tanah dibentuk. Kejadian pasal yang kedua. Dibentuk saudara dan saya dibentuk dari tanah. Ya, milik Bapak Yahweh tidak boleh dijual mutlak. Kalau dijual mutlak berarti arahnya hilang kekal di lautan api. Tetapi Elohim Yahweh menyediakan jalan untuk meridim saudara, menebus, mengambil kembali yang telah diambil oleh Satan dengan melalui satu jalan, yaitu kinsman redeemer. Dia harus dijadikan serupa dengan saudara dan saya, sehingga dia bisa menjadi imam besar yang akan mendamaikan saudara dan saya dengan Elohim Yahweh. Dahsyat sekali. Rencana yang super perfect, yang sangat-sangat precious, sangat berharga, sangat elegan, sangat luar biasa. Haleluya, Bapak yang berkati.